Halo teman-teman, salam sehat selalu dan tetap semangat. Banyak yang meminta saya untuk melihat sudut pandang Anda tentang hasil pertandingan Indonesia saat mengalahkan Malaysia dengan sangat telak 4-1 kemarin di grup B. Jujur ya, saya bisa mengatakan bahwa kemenangan kemarin dengan 4-1 itu adalah pertandingan yang berkelas bagi tim kita. Ini adalah pertandingan terbaik yang pernah saya lihat yang dimainkan oleh tim asuhan Sintayong. Termasuk di 3 pertandingan sebelumnya. Baik menghadapi Kamboja saat kita menang 4-2, termasuk melawan Laos kita menang dengan 5-1, dan pertandingan melawan Vietnam yang memang kita lebih banyak bertahan, memilih ultra defensif karena menurut Sintayong bahwa Vietnam ada di level atas kita. Oke. Karena kita ingin mengamankan pertandingan. Tetapi kalau kembali ke Malaysia disuruh tanya bagaimana melihat penampilan melawan Malaysia, ini yang pertandingan yang asik. Ini yang kita tunggu. Bahwa permainan terbaik kita ada melawan Malaysia. Terlepas saya katakan tadi kita menang melawan Kamboja dan melawan Laos. Kalau bermain seperti ini, di mana semua pemain berani bermain terbuka, ofensif, agresif, ya. Dan untuk pertama kali kita bisa membalikkan keadaan setelah kita kebobolan duluan dari Malaysia dan kita bisa mendapatkan 4 gol itu. Saya rasa kalau Thailand nonton, Singapura nonton, calon lawan kita di semifinal, termasuk Vietnam, mereka akan berpikir, mereka akan mengkalkulasi lagi bahwa ini penampilan terbaik yang terjadi dengan tim asuhan Sintayong. Tidak mudah memang untuk mengalahkan Malaysia dengan 4 gol. Padahal kita hanya ingin mencari imbang 1-1 untuk bisa lolos. Tetapi tadi kita lihat bahwa mental pemain kita, ketika kita kebobolan lebih awal, kita tidak ciut. Kita bahkan keluar untuk mempertontonkan permainan yang baik. Kalau saya berikan nilai, semua pemain Indonesia yang tampil melawan Malaysia, itu rata-rata 8 poin. Ada 2 pemain yang saya berikan nilai 9. Irfan Jaya dan juga Pratama Arhan. 2 pemain yang saya pikir ini spesial di saat menghadapi Malaysia kemarin. Singapura yang akan menjadi lawan kita itu punya level yang sama seperti Malaysia. Saya pikir ini kita bisa atasi. Lewat Singapura kalau kita bermain seperti lawan Malaysia kemarin. Kita akan bantai mereka. Karena dengan gaya seperti kemarin sulit bagi Singapura untuk bisa menandingi kita. Tergantung bagaimana Sintayong bisa meracik kembali strategi apa. Tapi kemarin itu memang luar biasa dengan 4-4-2-nya mendorong Witan Sulaiman untuk berpartner dengan Esra Walian di depan, memainkan sebuah kejutan. Ramai Rumakik lebih awal dimainkan, di mana banyak orang yang berpikir bahwa Evan Dimas yang akan ditampilkan duluan walaupun masuk di babak kedua. Rumakik di tengah, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Irfan Jaya untuk membangun di tengah, ini bagus. Lini belakang juga oke. Bagaimana 2 bek sayap kita selalu dengan aktif bisa menyerang. Itu yang saya katakan, ini adalah penampilan terbaik Indonesia ya, di grup B sejauh ini. Dan itu mereka tunjukkan melawan Malaysia. Pratama Arhan, luar biasa. Asnawi Mangkualam juga oke bermain. Ya. Termasuk dengan 2 bek tengah, Dewanga dan Fakhrudin. Dan ada Elkan Bagot. 3 dari 4 gol kita itu datang dari open play, permainan terbuka. Kita bisa mencetak, dan ini gol-gol berkelas menurut saya. Ada 1 set piece gol dari Elkan Bagot ya. Dan pasti Singapura yang akan menjadi lawan kita itu akan berhitung benar. Kita memang tidak boleh lengah ya. Juga bagaimana setelah kita menang melawan Malaysia ini, tapi kita harus fokus. Karena bagaimanapun Singapura itu karena bermain di depan publik mereka, di kandang mereka sendiri, mereka tentunya ingin membuktikan, ingin memperlihatkan permainan yang baik dan ingin mengalahkan Indonesia. Tapi kembali lagi saya lihat, kalau kita bermain seperti melawan Malaysia kemarin, itu pertandingan terbaik yang saya tonton. Singapura tidak akan mungkin bisa menang melawan kita. Kita akan menang melawan mereka. Dan kita akan menuju ke babak final. Bahkan saya sudah melihat bahwa perjalanan kita sudah ada di final. Bukan terlalu pagi, karena dengan permainan seperti kemarin itu yang enak.
Namun kalau kita kembali ketemu Vietnam kembali lagi, ya, ini yang semua terserah dari Sintayong. Ya. Kalau kita balik ke setelan awal untuk bertahan lagi, untuk counter attack, tentunya presentasi untuk bisa mencetak gol agak berkurang karena semua pemain akan fokus untuk bertahan agar kita tidak kalah. Bisa saja kita mengharapkan lewat adu penalti, namun kan ini riskan. Itu hanya tos-tosan yang riskan. Saya pikir, saya rasa sudah waktunya kita, karena kalau kita ketemu kembali di final, mempertontonkan gaya yang sama. Tidak perlu melihat bahwa Vietnam itu ada sedikit di atas kita. Mereka di atas. Tapi kalau kita bisa mempertontonkan seperti kemarin, berani main, ini juga Vietnam akan mikir dua kali ya. Karena penampilan kita itu luar biasa saat melawan Malaysia. Juga Thailand, kalau ketemu dengan, katakan Thailand atau Vietnam yang akan bertarung, salah satu di antara mereka akan gugur. Siapapun yang akan ke final dan menantang kita, jika kita tampil seperti kemarin, ini hasil positif kita akan dapat. Akan lainnya kalau kita memilih untuk lebih bertahan. Namun semuanya itu kan ada di Sintayong yang akan melihat. Kalau kita kembali untuk lebih bertahan, nah ini yang masih agak sulit. Apakah kita bisa menang dengan besar? Tentunya dilihat dengan kondisi calon lawan. Tapi kalau sudah di final, saya pikir ini harus bermain habis-habisan ya, untuk mempertontonkan permainan terbaik. Karena karakter pemain-pemain kita itu memang lebih enak ditonton kalau mereka bermain menyerang. Attacking football kita itu jalan dengan bagus. 13 gol, walaupun ada 4 kemasukan. Ini menandakan bahwa kita kuat di dalam sisi menyerang. Itu yang membuat kita menjadi juara grup, karena kita mampu menang 4-1 dan Vietnam hanya menang 4-0 melawan Kamboja. Kalau secara keseluruhan, saya lihat bagaimana dalam 4 pertandingan yang dimainkan di grup B, kita itu melawan Kamboja, kita melepaskan 20 tembakan dan 5 on target. Tinggi. Melawan Laos, saat kita juga menang dengan 5 gol, itu bahkan tertinggi dengan 26 tembakan dan 9 on target. Nanti agak menurun saat kita bermain dengan lebih ultra defensif melawan Vietnam, dan kita hanya melepaskan 1 tembakan tanpa on target. Lawan Malaysia kemarin, kita melepaskan 23 tembakan, ada 7 on target. Jadi secara total, dalam 4 laga di grup B, kita itu mencetak atau melepaskan percobaan menembak ke gawang lawan itu 70 tembakan. Ini oke. Ya. Dengan on target atau tembakan mengarah ke gawang itu 21 secara total. Jadi ini harus dipertahankan, saya pikir, ketika kita akan bertarung melawan Singapura. Dan pasti Singapura sudah nonton, Singapura sudah melihat bahwa kita tampil luar biasa melawan Malaysia. Dan sekali lagi ini menurut saya, katakan, ini adalah penampilan terbaik yang pernah dilihat. Termasuk dalam 3 pertandingan yang sudah kita mainkan sebelumnya, sebelum menghadapi Malaysia. Semoga ini dipertahankan terus oleh Sintayong. Dan saya pikir Sintayong tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Kita akan tunggu nantinya di final. Ya. Walaupun kita harus masih bertarung melawan Singapura tanggal 22 nanti dan 25 di semifinal, tapi saya sudah berharap bahwa tim ini ada di final dan kita akan tunggu, akan lihat taktik dan strategi apa yang akan dimainkan oleh Sintayong bersama dengan tim Indonesia. Ya. Ada kejutan-kejutan kah? Tapi saya rasa semua orang ingin melihat bahwa kita tampil seperti kemarin itu sebuah hal yang luar biasa. Ya. Yang tentunya kita akan lihat di final. Kalau Vietnam kalah melawan Thailand, ini juga akan lebih enak buat kita, ya, untuk bisa menghadapi Thailand jika kita terjadi jual beli serangan dengan Terasil Dangda dan kawan-kawan. Mungkin hanya akan berpikir bagaimana cara untuk bisa meracik menghadapi Vietnam. Tapi karena sudah di final, saya pikir apapun bisa terjadi. Oke, kita tunggu nantinya perkembangan di semifinal dan juga di final. Namun karena level Singapura dan Malaysia itu sama, kita akan lewati mereka. Mereka tidak akan mungkin bisa menang melawan kita jika melihat pertandingan melawan Malaysia. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan tim nasional Indonesia yang tampil luar biasa menghadapi Malaysia. Ciao.